Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil azim wa nusalli wa nusallimu ala man talaqqal Qur'an min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sambil kita lanjutkan pembahasan kita tahsin surah Al-Fatihah disertai dengan membahas 100 kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Fatihah. Riwayat Imam Hafiz an Asim min tariqi Syatibiyah. Ta'awudz sudah kita lewatin, demikian juga basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin, demikian sudah juga. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang kita masuk kepada ayat setelahnya. Kesalahan yang sering terjadi pada lafaz ihdinas shiratal mustaqim. Baik. Kesalahan pertama adalah dia menebalkan alif pada lafaz ihdina. Ya. Kembali lagi, kesalahan ini biasa terjadi karena tidak sempurnanya di dalam mengucapkan harokat kasrah pada huruf alif i. Ketika dia menyempurnakan harokat kasrahnya, maka suaranya akan tipis, tidak tebal. Nah, maka kita tuntut untuk menyempurnakan harokat kasrahnya. I. Ya, itu. Atau bisa juga dia terpengaruh dengan huruf H. Ya, karena sebagian orang kan terlalu menebalkan huruf H, itu nanti akan ada kesalahannya juga. Ya, al-muhim intinya adalah sempurnakan harokatnya dan fokus dulu terhadap huruf alif tersebut yang berharokat kasrah. I, dilatih-latih terus ya. Kemudian merubah huruf H menjadi huruf H. Kita bisa katakan H-nya ini H tebal ya. Nah, dia merubah menjadi hak tipis. Ihdina. Ini juga kesalahan. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah menghilangkan sifat rokhawa, mengalirnya suara, dan hamas, mengalirnya udara pada huruf H pada lafaz ihdina. Ya. Seperti apa? Ya, dia tidak menyempurnakan aliran suaranya dan tidak ada udara yang keluar. Ihdina. Atau bisa juga kita katakan dia memberikan sifat khofa ya, samarnya bunyi huruf H. Kemudian kesalahan selanjutnya adalah mengeluarkan huruf H dari dada. Ihdina. Di dada. Ini juga banyak terjadi ya. Ini harus berhati-hati. Fokus huruf H ini makhrajnya, tempat keluarnya itu dari pangkal tenggorokan atau aqsal halqa. Jadi bukan di dada keluarnya hurufnya, tapi di pangkal tenggorokan. Kita rasakan ya di pangkal tenggorokan kita. Kemudian kesalahan setelahnya adalah menebalkan dal. Nah, ini tadi karena tidak sempurna harokatnya. Demikian juga menebalkan huruf nun ya. Ihdina ihdina ihdina. Ini juga kesalahan yang banyak terjadi. Ya, intinya tadi sudah pernah kita bahas juga di pembahasan sebelumnya. Ya, kebanyakan ketebalan huruf itu terjadi karena disebabkan tidak sempurnanya di dalam mengucapkan harokat atau itmamul harokat, kesempurnaan harokatnya ya kurang. Maka daripada itu harus disempurnakan agar bunyi hurufnya pas, kapan tebalnya, kapan tipisnya. Kesalahan selanjutnya adalah merubah huruf shad menjadi huruf shin. Wah, ini banyak sekali terjadi ya. Ihdinas syira, ihdinas syira. Karena huruf shad memang huruf sulit. Ya, huruf yang sulit sehingga memang harus banyak latihan, harus bertalaki langsung. Nah, itu. Kemudian menghilangkan tasydid, tidak ada tasydidnya. Ihdinas sira. Ini juga ya terjadi kesalahan padanya. Menipiskan huruf ra
kemudian juga kita lanjutkan ke bawahnya, tidak menebalkan huruf to atau tipis juga huruf to-nya. Ya, ro-nya tipis, tidak tebal to-nya. Sirata, dia baca sirata, sirata. Harus hati-hati. Fokus ketebalan huruf ro, fokus kepada ketebalan huruf to. Sirata. Nah, itu dilatih-latih. Memang huruf-huruf tebal tuh huruf yang susah. Jadi harus banyak latihan, ya, harus banyak latihan. Belum lagi harus berhati-hati dari memonyongkan bibir kita. Nah, itu hati-hati. Kemudian dia menghilangkan sifat tawassut, ya, mengalirnya, ya, mengalirnya suara, ya, tidak terlalu mengalir, tidak juga tertahan suaranya, pertengahan antara syiddah dengan rakhawa. Nah, dia menghilangkan sifat tawassut, maka itu adalah kesalahan, ya. Siratal mustaqim. Itu kesalahan. Dia harusnya memberikan sifat tawassut, ya, di mana suaranya itu tidak tertahan dan tidak juga terlalu mengalir, dia pertengahan. Siratal mus. Baik. Kemudian kesannya adalah menebalkan huruf lam, ya. Karena tadi apa? Kalau ini jelas ya terpengaruh oleh huruf to, huruf sebelumnya. Tol, sama beda ya. Sama beda. Nah, siratal, tol tipis huruf lamnya. Kemudian menebalkan huruf sin pada kata al-mustaqim. Hendaknya ya, ini perlu diperhatikan fokus ya. Mim itu kan dhamma ya, maka harus monyong bibirnya. Ketika masuk kepada sin sukun, maka bibirnya kembali kepada posisi semula, tidak boleh monyong lagi. Nah, maksudnya apa? Monyongnya jangan dimonyongkan terus. Cukup mimnya aja yang dimonyongkan. Ketika masuk kepada huruf sin, tidak boleh monyong lagi. Balik lagi bibirnya. Monyongnya ketika huruf mimnya aja. Ketika sudah masuk kepada huruf sinnya, jangan dimonyongkan supaya huruf sinnya tetap tipis. Ya, kalau kita mempertahankan monyong sehingga huruf sin juga kena dampaknya monyong, mus, maka akan tebal bunyinya. Ya, seperti itu. Kemudian menghilangkan rokhawah, mengalirnya suara, dan sofir, suara yang tajam pada huruf sin. Ya. Mustaqim, tajam suaranya. Mengalir juga suaranya ya, tajam suaranya, mengalir juga suaranya. Mus. Nah, itu banyak-banyak dilatih ya. Kemudian menebalkan huruf ta pada al-mustaqim. Nah, kalau ta ini jelas ya terpengaruh oleh huruf qaf. Mustaqim, nah ini keliru. Mustaqim, qim. Ya. Harus fokus dulu, sempurnakan dulu taknya. Musta. Seperti itu latihannya. Itbaq pada huruf qaf ya. Dia saking tebalnya, dia terlalu berlebihan di dalam menebalkan huruf qaf. Seakan-akan lidah itu ya menempel. Lidah menempel ke langit-langit. Qi. Al-mustaqim, qim, berlebihan ya, hati-hati. Dia cuma punya sifat isti'la ya, suaranya naik, mustaqim, tebal suaranya, tapi tidak sampai ke rana itbaq, seperti itu ya. Ini sudah kita bahas di sifat. Merubah qaf menjadi kaf ya, qi sama ki beda. Kalau qaf aksal lisan, pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit yang lunak. Kalau kaf bertemu dengan langit-langit keras dan lunak. Berbeda ya. Qi sama ki itu beda. Mustaqim sama mustaqim beda. Harus hati-hati. Kemudian imalah, memiringkan bunyi ya, memiringkan bunyi huruf. Pada arid lisukun, pada hukum arid lisukun. Mustaqim, qi, dia menjadikan huruf e. Itu harus hati-hati. Maka sempurnakan kasroh, sempurnakan bunyi kasrohnya. Mustaqim.
mustaqim. Seperti itu. Nah, ini intinya adalah banyak-banyak di murojaah, talaqi ya. Itu paling penting. Kita masuk kepada praktek. Ihdina, 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 ihdina si, ihdina si, tebal. Ihdina siro, ro tebal. Ihdina sirato, to juga tebal. Ihdina siratal, tol lamnya tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Mus mim monyong, sin kembali bibirnya. Mustaqim, tak tipis. Qaf ya, isti'la tidak itbaq. Mustaqim, jangan sampai imala. Mustaqi qi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Banyak-banyak latihan. Barakallahu fiik. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.